Welcome back to Cinemazi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke, gue kali ini mau bawain alur cerita film yang berkaitan dengan superhero yang dicintai para bocil-bocil, yaitu Spider-Man. Spider-Man adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2002 berdasarkan karakter Marvel Comics dengan nama yang sama. Film ini disutradarai oleh Bapak Sam Raimi, dari skenario oleh David Koepp. Spider-Man merupakan seri pertama dalam trilogi Spider-Man. Film ini berpusat pada kisah si remaja jenius namun cupu yang bernama Peter Parker. Pada awalnya Peter adalah remaja biasa yang cupu. Namun kehidupannya berubah drastis saat suatu ketika ia digigit oleh seekor laba-laba jenis langka. Ia pun bagaikan lahir sebagai orang yang baru. Seperti apa kisah menarik dari si cupu Peter Parker? Jangan skip, langsung aja kalian nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Mari kita, let's go! Peter Parker yang diperankan oleh Tobey Maguire adalah seorang siswa SMA kutu buku di New York City. Orang tuanya sudah meninggal dan dia tinggal bersama paman Ben yang diperankan oleh Cliff Robertson dan Bibi May yang diperankan oleh Rosemary Jane Harris. Dia ceritanya naksir tetangga sebelahnya yang bernama Mary Jane yang diperankan oleh Kristen Dunst karena gadis itu tak pernah memandang rendah pada dirinya. Satu-satunya teman Peter adalah Harry Osborn yang diperankan oleh James Franco. Yang meskipun kaya dan tampan, dia juga orang buangan dan sering dibully. Kadangkala Harry agak cemburu terhadap kasih sayang ayahnya pada Peter. Ayah Harry bernama Norman yang diperankan oleh Willem Dafoe. Norman adalah kepala kontraktor senjata Oscorp. Ia sangat menghargai bakat ilmiah Peter dan hampir menganggap Peter sebagai putranya sendiri. Suatu hari Selasa, Sains Peter melakukan kunjungan lapangan ke laboratorium genetika di Universitas Columbia. Laboratorium ini berfokuskan pada laba-laba dan bahkan berhasil menciptakan spesies laba-laba baru melalui manipulasi dan kombinasi genetik. Saat Peter mengambil foto Mary Jane untuk koran sekolah, salah satu laba-laba baru ini mendarat di tangannya dan menggigitnya. Peter pulang dengan perasaan sakit, namun ia tak terlalu menggubrisnya dan segera pergi tidur. Selama Peter tertidur, rupanya racun yang diinjeksikan oleh gigitan laba-laba mulai memberikan keajaiban aneh pada Peter. Banyak perubahan yang terjadi setelah Peter terbangun. Ia sangat terkejut mendapati tubuhnya yang sangat bugar, padahal ia tak rajin berolahraga. Matanya yang menderita minus pun seketika sembuh dan dapat melihat dengan jelas tanpa kacamatanya. Sementara itu, Slocum yang diperankan oleh Stanley Anderson mengunjungi Oscorp untuk melihat hasil formula prajurit super baru mereka. Ketika salah satu ilmuwan top Norman, Dr. Strom yang diperankan oleh Ron Perkins, memperingatkannya bahwa formula itu tidak stabil. Slocum mengancam akan menarik semua dana militer dari Oscorp. Norman pun merasa harus melakukan sesuatu hal yang lebih. Malamnya Norman melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri. Ia menyuntikkan formula yang belum disetujui oleh Dr. Strom tadi. Kemudian dengan seketika ia mendapatkan kekuatan dan kelincahan manusia super. Namun ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia membunuh Strom dan mencuri dua penemuan Oscorp lainnya, yaitu sebuah exoskeleton dan jet glider. Oke, kita kembali lagi ke Spider-Man yang masih newbie. Ia menunjukkan kelincahan barunya sendiri dengan menangkap Mary Jane dan nampan makanannya ketika ia tergelincir di saat makan siang. Kemudian mengalahkan Flash yang diperankan oleh Joe Manganiello, kekasih Mary Jane, dan membuatnya semakin naik darah. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut pun terheran-heran dengan keanehan yang dilakukan si cupu Peter. Malam harinya Peter mencoba mengobrol dengan pujaan hatinya. Ia dengan sangat santuy menggoda dan melintasi pagar yang memisahkan halaman belakang mereka. Namun tak lama setelah itu, Flash tiba dengan mobil barunya.
Rupanya Mary Jane sudah ada janji dengan kekasih hatinya untuk pergi. Halah, ngerusak suasana aja sih Flash. Dan dari situ Peter berpikir dia juga membutuhkan mobil untuk membuat Mary Jane terkesan. Tetapi apalah daya, dia belum punya penghasilan dan hanya tinggal bersama paman dan bibinya yang seorang pensiunan. Suatu malam, ia tak sengaja membaca iklan di koran lokal. Liga Gulat Profesional lokal akan membayar $3.000 kepada siapa saja yang dapat bertahan selama 3 menit di atas ring, dengan juara mereka yaitu Bonsa. Kemudian Peter mendesain setelan jas dan pergi ke arena. Ia berbohong pada paman dan bibinya. Ia memberitahu paman Ben dan bibi Mai bahwa dia akan pergi ke perpustakaan. Paman Ben dan bibi Mai khawatir tentang perubahan kepribadian Peter. Oleh sebab itu, paman Ben bersikeras mengantarnya ke perpustakaan. Ia mencoba menjelaskan kekhawatirannya. Dia menasihati Peter untuk tidak terlibat perkelahian lagi. Namun Peter beraksi buruk. Dia memberitahu paman Ben bahwa dia bukan ayah Peter dan tidak boleh bertindak seperti dia. Ben pun jadi merasa tidak enak pada keponakannya yang labil itu. Singkat cerita, Peter tidak hanya selamat dari pertandingan gulat, ia bahkan mengalahkan Bonsa dalam waktu 2 menit. Tapi promotor membayar Peter hanya $100. Peter tak terima dan memprotes pada promotor. Namun promotor itu masih kekeh dengan pendiriannya. Peter pun tak bisa berbuat apa-apa selain pergi dari situ. Ia pun masa bodoh di saat tempat tersebut kedatangan perampok. Namun ketika ia keluar ke jalan, ia menemukan perampok itu melukai pamannya dan mencuri mobilnya. Paman pun meninggal. Dalam kesedihan, Peter pun mengejar perampok dan memukulinya. Perampok jatuh dari jendela di mana tubuhnya ditemukan oleh polisi. Pada malam harinya, sosok pengancam yang mengenakan kerangka luar Oscorp yang dicuri dan mengendari jet glider menyerang Quest Aerospace, pesaing utama Oscorp. Prototipe mereka dihancurkan dan Slocum dibunuh. Peter yang menyaksikan hal tersebut tiba-tiba teringat oleh nasihat pamannya untuk menggunakan kekuatan laba-labanya demi kebaikan yang lebih besar. Dia mendesain kostum baru dan berayun di sekitar New York, menggagalkan berbagai kejahatan di tengah kota dan dikenal sebagai Amazing Spider-Man, nama yang ia pinjam dari penyiar di pertandingan gulat. Singkat cerita, Peter, Harry, dan Mary Jane lulus dari sekolah menengah dan pindah ke Manhattan. Mereka melanjutkan cita-cita mereka dan berjalan di jalan masing-masing. Peter dan Harry memutuskan untuk menyewa apartemen lonteng bersama. Harry masih bekerja dalam proyek utama meneruskan proyek ayahnya. Mary Jane bekerja sebagai pelayan dan berjuang untuk mendapatkan audisi akting. Sedangkan Peter baru saja kehilangan pekerjaannya karena terlambat hadir. Norman menawarkan untuk membantunya menemukan satu, tetapi Peter menolak. Mau tidak mau, ia harus menghormati keinginan Peter untuk membuat jalannya sendiri di dunia. Peter memulai lagi sebagai salah satu reporter di bawah naungan Jameson. Suatu hari Peter melihat iklan sayembara Jameson untuk foto-foto bagus Spider-Man. Kemudian ia terfikirkan ide untuk menganyam jaring dengan kameranya di tempat-tempat yang nyaman. Di sana ia bisa mendapatkan foto-foto luar biasa dari aksi heroiknya sendiri. Meskipun Jameson tidak membayarnya dengan harga yang sepadan, namun pria tersebut tetap setuju untuk membeli lebih banyak foto Peter. Di sisi lain, Norman sedang merasa menang atas Quiz. Quiz harus mengatur ulang setelah bencana yang membunuh Slocum. Oleh karena itu, Oscorp memiliki lebih banyak kontrak pemerintah dan saham perusahaan melonjak. Namun kegilaannya menjadi cikal bakal munculnya kepribadian ganda pada dirinya. Norman dengan segala ambisinya menjadi semakin tak terkendali, yang kemudian dikenal sebagai Green Goblin. Sebagai Green Goblin, ia menyerang pemeran jalanan tahunan dari Persatuan Oscorp dan membunuh Dewan Direksi. Serangannya juga membahayakan Mary Jane. Tentu saja Spider-Man datang dan melawan Green Goblin. Ia berhasil menyelamatkan Mary Jane ketika dia hampir jatuh dari atas balkon gedung.
Mary Jane menemukan dirinya jatuh cinta dengan Spider-Man. Rasa itu pun semakin kuat ketika pahlawan laba-laba itu menyelamatkannya dari beberapa pemerkosa. Mary Jane pun sempat berterima kasih padanya dengan ciuman yang dalam, tanpa dia ketahui bahwa Spider-Man itu adalah teman dekatnya, yaitu Peter. Suatu malam, Green Goblin memutuskan untuk membuat kerjasama dengan Spider-Man. Ia menyerang kantor Bungle untuk memikat Spider-Man ke dalam jebakan. Dia juga menggunakan gas knockout untuk menaklukkannya, kemudian memberikan Spider-Man beberapa hari untuk memikirkan tawaran kemitraannya. Dia juga memperingatkan Spider-Man bahwa kota pada akhirnya akan berbalik melawannya. Beberapa hari kemudian, pada hari Thanksgiving, Green Goblin membuat kekacauan dengan membakar salah satu gedung apartemen di kota untuk mendapatkan jawaban dari Spider-Man. Tapi tentu saja Spider-Man menolak untuk bergabung dengan Green Goblin. Hal ini menyebabkan keduanya bertarung dan sialnya Spider-Man menerima luka parah di lengannya. Sebagai Norman dan Peter, mereka seharusnya berada di rumah Bibi May untuk makan malam Thanksgiving. Awalnya mereka tanpa tahu identitas masing-masing, segera bergegas kembali secara terpisah. Ketika Peter tiba untuk makan malam dengan darah segar dari luka di lengan bajunya, Norman menyadari Peter adalah Spider-Man. Norman kumat kepribadian buruknya mulai menguasainya kembali. Ia pun pergi sebelum menikmati makan malam mereka. Harry menyusul dengan upaya mencegah ayahnya pergi. Ia ingin ayahnya bertemu dengan Mary Jane secara langsung karena ternyata ia menyukai gadis itu. Harry kembali masuk ke dalam, namun rupanya Mary Jane mendengar semua kata-kata buruk tentangnya yang baru saja terlontar dari ayah Harry. Karena sakit hati, Mary Jane juga pergi meninggalkan makan malam itu. Peter pun hanya bisa menggelengkan kepala atas kejadian tersebut. Suatu malam, Green Goblin menyerang Bibi May di rumah. Bibi May sangat terkejut akan kedatangan setan hijau itu yang muncul tiba-tiba dan merusak jendela kamarnya. Ia pun terus mengigau dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Bibi May akhirnya mendapatkan opname beberapa hari hingga kondisinya pulih. Suatu hari sebagai teman dekat, Mary Jane berkunjung untuk menjenguk Bibi May. Untungnya Bibi May sudah lebih stabil. Di sana, Mary Jane dengan malu-malu menceritakan bahwa dirinya sudah naksir pada Spider-Man. Cie, dia nggak tahu aja si Peter itu Spider-Man. Ya tentu saja Peter tidak serta mengaku bahwa dirinya adalah pria yang dimaksud Mary Jane. Peter hanya mengaku bahwa dirinya adalah fotografer tidak resminya si Mas Laba-Laba. Di saat sedang asik berbincang, tiba-tiba Harry masuk dan mendapati Peter dan Mary Jane sedang pegangan tangan. Hayo lo ditikung temen sendiri. Singkat cerita, Green Goblin memutuskan untuk menyerang Spider-Man melalui Mary Jane. Dia menculik gadis itu lalu menyabotase mobil troli di sepanjang jembatan Roosevelt. Ketika Spider-Man tiba, Green Goblin memberinya pilihan untuk menyelamatkan Mary Jane atau mobil troli, lalu menjatuhkan keduanya dari jembatan. Spider-Man berhasil menyelamatkan keduanya dengan bantuan dari tokang yang lewat dan berjalan kaki di jembatan, yang melempari Green Goblin dengan puing-puing. Hal ini menghambat usahanya untuk membunuh Spider-Man. Green Goblin malah meraih Spider-Man dan melemparkannya ke gedung kosong. Keduanya bertarung dan Green Goblin mengalahkan Spider-Man, bahkan melemparkan bom labu langsung ke wajah Spider-Man, merusak topeng Spider-Man dan melukainya. Saat Green Goblin menahan Spider-Man dan akan membunuhnya dengan pedang ganda, dia membuat kesalahan dengan mengancam Mary Jane. Marah karena hal itu, Spider-Man mengalahkan Green Goblin dengan sekuat tenaga. Tetapi berhenti ketika Green Goblin membuka topeng untuk mengungkapkan dirinya sebagai Norman. Peter terkejut bahwa Norman adalah Green Goblin. Norman kemudian mencoba memberikan alasan kepada Peter bahwa semua tindakan yang terjadi berasal dari pengaruh bawaan Green Goblin kepadanya. Saat Norman berbicara dengan Peter untuk meminta pengampunan, jet glider Green Goblin muncul di belakang dan Norman sepenuhnya dikuasai oleh pengaruh bawaan Green Goblin. Green Goblin mencoba menggunakan jet glidernya untuk membunuh Spider-Man, tetapi dia gagal dan mati terkena senjatanya sendiri. Di saat dia OTW meninggoy, Norman meminta Peter untuk tidak memberitahu Harry tentang Green Goblin.
Spider-Man membawa tubuh Norman kembali ke apartemen penthouse-nya. Harry melihat mereka dan menyalahkan Spider-Man atas kematian Norman. Di pemakaman, dia berterima kasih kepada Peter karena telah menjadi teman yang baik. Dia juga bersumpah untuk membalas dendam kepada Spider-Man atas kematian ayahnya. Setelah itu, Peter pergi mengunjungi makam paman Ben. Mary Jane menemukannya di sana dan mengakui cintanya padanya. Dia menciumnya dengan lembut di bibir Peter. Sebaliknya, dia mengatakan padanya bahwa dia tak pernah bisa lebih dari temannya. Mary Jane memiliki firasat bahwa dia mungkin pernah menciumnya sebelumnya, mengetahui berkah dan kutukannya dalam hidup. Dan film pun selesai. Ceritanya masih gantung ya? Tapi tenang aja, masih ada sequel selanjutnya, ada part 2 dan part 3. Stay tune aja ya. Gue Yaya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you, bye-bye.